Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya doakan semoga sehat selalu dan limpahkan banyak rezekinya. Oke, video kali ini akan kita bahas tentang berita duka yang baru hari ini terjadi, yaitu tentang kecelakaan di kilometer 673 ruas tol. Kecelakaan yang ditimpa oleh seorang artis bernama Vanessa Angel dan suaminya yang meninggal di tempat saat kecelakaan. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya, dan juga diberikan kesabaran yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkannya, ya, kepada Vanessa Angel dan juga suaminya. Sebenarnya ini agak-agak ini ya, nggak baiklah kita bahas, melainkan dari video ini kita harus mengambil suatu hikmah yang terjadi dari kasus kecelakaan Vanessa Angel beserta keluarganya, ya harus selalu ada yang bisa kita ambil. Jadi kronologinya itu Vanessa Angel dan suami mengendarai mobil Pajero berisikan dari 5 orang, yaitu Vanessa Angel, suami, anaknya yang masih kecil, mbaknya, babysitternya, dan kemudian supirnya gitu. Dia dikendarain oleh supirnya yang kata kronologi katanya hilang kesadaran, hilang konsentrasi, yaitu diduga mengantuk, akhirnya mengambil kiri dan menabrak beton di sebelah kiri ruas jalan, dan akhirnya ya tidak terkendali lah, dan mobilnya rusak parah, akhirnya menimbulkan korban jiwa Vanessa Angel bersama suaminya. Apa yang kita petik hikmahnya itu harus selalu hati-hati dalam berkendara. Di luar dari seberapa kita hati-hati dan juga takdir yang menentukan bahwa mati di tempat, meninggal di tempat, setidaknya harus ada ikhtiar untuk berusaha agar tidak mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Seperti video sebelumnya yang kita ngebahas tentang kecelakaan pesawat, nah sekarang kita akan membahas tentang kecelakaan yang terjadi di jalan tol, yang kebetulan pada saat ini berita yang sedang rame, yang trending itu adalah masalah Vanessa Angel kecelakaan di tol dan akhirnya meninggal, Vanessa Angel dan suaminya. Apa yang kita ambil di sini adalah digaris bawahi kronologinya diduga mengantuk. Saya selaku sebagai orang yang menggunakan sering sekali hampir tiap hari menggunakan jalan tol dan juga mengendarai mobil, itu adalah faktor yang paling utama yang saya rasakan adalah mengantuk ketika kelelahan. Ya untuk saat ini sih saya belum mampu untuk menyewa supir pribadi dan lain-lain, jadi sehingga saya nyetir kesana kesini kemari. Sama istri juga saya yang nyetir gitu. Lagi sama keluarga, yang keluarga besar juga saya yang nyetir. Kadang di tengah-tengah itu sering terjadi hilang konsentrasi, yaitu mengantuk gitu. Itu sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Antisipasi menanggulangi mengantuk itu harus dilihat dulu penyebabnya. Penyebabnya apa? Yang pertama itu kita memiliki jam biologis di mana kita itu memiliki jam di mana sedang ngantuk dan jam saat tidak ngantuk. Dihindari pada teman-teman untuk menghindari jam biologis kita ketika ngantuk untuk mengendarai mobil. Kalau bisa mending jangan mengendarai kalau lagi ngantuk. Yang kedua itu kelelahan. Ya telah melakukan aktivitas walaupun belum masuk jam biologisnya untuk ngantuk, tapi saat kelelahan akhirnya terjadilah penurunan konsentrasi dan akhirnya mengantuk gitu. Solusinya apa? Jangan sekali-kali menyetir, membawa kendaraan saat ngantuk. Itu sering terjadi sama saya. Ketika ngantuk hilang beberapa detik udah ada di kiri, ya Allah, masih sayang lah kepada saya dan diselamatkan gitu. Nah sebelum itu jangan lupa, sebelum berkendara itu jangan lupa untuk selalu berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungannya untuk melindungi kita akan keselamatan kita saat berkendara. Baru berikutnya kita tanggulangi yang masalah tadi, masalah mengantuk. Jadi gini nih, mengantuk itu adalah hal yang wajar dan manusiawi.
Tapi kita harus mencari cara agar gimana caranya menanggulangi, mengantisipasikan terjadinya rasa ngantuk tersebut. Kadang mungkin ini kan katanya bilangnya supir ya, berarti kan supir entah itu saudaranya atau mungkin supir ini bisa jadi karyawannya gitu. Kemungkinan rasa nggak enak selaku karyawan sedang bawa bos gitu, terus posisi ngantuk, terus dia mungkin meminta tidur nggak enak atau mungkin rest area masih jauh atau gimana, jadi sehingga dia itu agak ada rasa takut untuk meminta istirahat kepada bosnya. Itu sering terjadi loh, bahkan banyak yang supir-supir sendiri, bahkan saya sendiri pernah ngalamin ketika membawa tamu gitu ya, atau membawa membawa orang lain ya, khususnya tamu nih dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Ketika rasa ngantuk itu, aduh, kadang mau minta nggak enak gitu, tapi ya serba salah ya, apalagi seorang karyawan membawa bosnya itu pasti seringkali sangat sulit dimintai gitu. Solusi satu-satunya adalah ya jangan nyetir, itu mau gantian ataupun mau tidur. Misalnya nih, ya itulah ya. Terkadang kalau di kita itu kan tiap berapa kilometer itu harusnya ada rest area gitu. Tujuannya buat apa ya? Buat istirahat, buat tidur gitu. Tapi kan saya tinggal di Bandung nih. Di Bandung itu jarak dari rest area ke rest area itu cukup jauh banget gitu. Ya mungkin karena itu tol di dalam kota, jadi mungkin banyak exit pintu gerbang keluar, jadi sehingga tidak masalah mungkin rest area yang jauh gitu. Jadi mungkin misalnya kalau misalnya ngantuk tinggal keluar aja tolnya, tinggal keluar tol, tinggal istirahat gitu ya, nggak usah diteruskan gitu. Tapi gimana kalau misalnya ini tol yang panjang, rest areanya juga panjang, dan di tengah-tengah itu udah mulai ngantuk, permasalahannya itu. Itulah kenapa di jalan tol yang panjang antar gerbang ke gerbangnya itu harus ada beberapa kilometernya itu ada rest areanya gitu. Kemudian problem selanjutnya, ketika di rest area itu sangat kurang sekali tempat tidur. Tidak ada, hampir jarang sekali di rest area itu ada penyewaan tempat istirahat, hampir jarang sekali. Contohnya di Bandung juga jarang kita temui lah. Harusnya ini menjadikan peluang bisnis untuk di rest area ada di tempat ada usaha, mungkin satu ruko atau apalah tempat untuk istirahat, untuk tidur khusus pengguna mobil. Karena apa nih? Ketika kita masuk rest area, kita mau tidur di mana pertama? Tidur di mobil. Panas. Jarang sekali pohon di rest area. Tidur di masjid, kadang nggak boleh. Ada seling pelangnya. Ketika kita masuk masjid di rest area, dilarang tidur. Ya agak sulit juga ya, mau tidur di mana? Di mobil AC nyala. Kata orang sih berbahaya ya. Terus mau tidur di mana? Istirahat juga. Kadang serba salah juga. Jadi tujuannya rest area itu kan istirahat ya. Tapi kebanyakan orang itu berpikir masuk ke rest area itu ya tujuannya jajan gitu. Ya oke lah, jajan. Tapi kan intinya juga tidur. Harus ada tempat yang menyediakan untuk tidur gitu. Itu tujuannya apa? Ya tujuannya kita bisa fresh, menghilangkan rasa kantuk, badan fit kembali, dan bisa membawa mobil berikhtiar untuk keselamatan kita dan juga orang-orang yang dibawa sama kita gitu. Itu sangat penting sekali. Jadi hikmah dari kejadian Vanessa Angel dan suaminya yang meninggal di tempat karena kecelakaan di tol ini, untuk saat ini jangan sekali-kali berkendara pada saat ngantuk. Mau apapun kondisinya, ketika ngantuk mending kalian melipir dan tidur. Melipirnya ya maksudnya ke rest area, jangan di pinggir ya lagi itu melipir, ya hati-hatilah, jangan sampai kejadian ya. Kalau nggak bisa juga, kalau ketika ada orang ya minta ganti. Jangan takut, itu mau tamu kamu, mau itu bos kamu sekalipun, ketika ngantuk minta dia ganti. Jangan sekali-kali memaksakan karena dia bos, kita karyawan. Karena apa? Keselamatan, kalau udah kecelakaan nanti siapa yang disalahin? Kamu juga selaku bawahan pasti dimarahin. Tapi ketika kamu ngantuk minta ganti, ada alasannya. Asal iya ngantuk, jangan dimainin tuh bos kamu, jangan dibecandain. Ketika kamu benar-benar ngantuk ya minta, Pak Bos, ini saya ngantuk, minta ganti daripada kecelakaan. Ya kemungkinan besar sih diizinin ya, karena demi keselamatan. Asal benar ngantuk,
Jadi sekali lagi hikmah yang kita ambil dari kejadian ini, ya dari sesi beropini kita, sebisa mungkin jangan sekali-kali memaksakan saat kondisi tidak fit, apalagi ngantuk, untuk berkendara mobil, apalagi itu jaraknya jauh yang sudah dipastikan bakal menguras banyak banyak menguras tenaga. Jadi ya hati-hati dalam berkendara. Sekali lagi saya mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga besar Vanessa Angel dan suaminya. Semoga kalian diberikan ketabahan dalam menghadapi hari-hari kehilangan dari orang yang tercinta tersebut. Kalau dipikir-pikir kasihan juga ya anaknya, masih kecil. Ya udahlah. Mungkin video kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.